Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat lagi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, ya, kaitannya dengan kemalingan. Ya. Saya sudah lama ikut kerja bersama saudara saya. Akhirnya memutuskan resign karena sudah dapat tempat kerja yang baru. Tapi saya tetap minta petunjuk sama Allah, manakah yang terbaik untuk masa depan saya. Loh, Anda sudah resign kok masih minta petunjuk gitu. Ya, Anda kan sudah resign. Harusnya minta petunjuk itu sebelum resign. Sebelum Anda keluar itu minta petunjuk sama Tuhan. Ya. Lah terus Anda ini ya ada kejadian. Setelah 3 hari saya dapat musibah motor ya. Setelah 3 hari dapat motor kemalingan. Dari situ saya bingung. Apa maksud dari kejadian itu? Lah kalau itu Anda hubung-hubungkan dengan petunjuk dari Tuhan, ya. Petunjuk dari Tuhan, berarti Anda tidak boleh keluar dari saudara Anda, kan seperti itu. Masalahnya Anda sudah keluar. Lah, sebelum Anda memutuskan keluar, itu kan setidaknya Anda membandingkan ya, pekerjaan apa. Anda ikut saudara Anda ini kerjanya halal atau tidak gitu. Ya. Ini kan juga bisa dijadi pertimbangan. Terus kerja di tempat yang baru ini bagaimana? Halal enggak gitu. Halal jenisnya, halal cara kerjanya gitu loh ya. Ada toh yang katakanlah kita ini menipu gitu loh ya. Ada unsur tipuannya ketika kita bekerja itu ada unsur tipuannya. Wah, ada itu ya. Ini juga perlu kita perhatikan gitu ya. Ya. Nah, soal katakanlah motor Anda ini katakanlah hilang, ya, pergi, dicuri orang. Ini coba Anda evaluasi lagi, gitu ya. Bisa jadi Anda tidak pernah zakat misalkan. Anda dapat gajian, ya, tidak ingat bahwasanya di dalam gajimu itu ada 2,5% itu hak orang lain. Tidak pernah mbok keluar. No. Akhirnya bertahun-tahun Anda bekerja, ketika dikumpulkan itu seharga dari motormu dicuri orang. Lah itu cara Tuhan supaya Anda sadar. Lah kalau Anda tidak sadar dari kejadian itu ya wassalam. Artinya sebuah peristiwa itu ada petunjuk. Setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita itu selalu ada petunjuk. Lah kita harus bisa mendapatkan petunjuk dari peristiwa itu gitu loh ya. Jangan sampai kita tidak dapatkan petunjuk dari peristiwa yang kita alami. Ya. Karena ketika kita tidak mendapatkan petunjuk dari peristiwa yang kita alami, ya kita rugi besar. Ya sudah rugi, tidak ada perubahan yang positif. Sudah rugi, tidak ada perbaikan. Ya, harusnya Anda ini katakanlah rugi, ada perbaikan dari peristiwa yang terjadi. Anda lebih hati-hati, misalkan ketika parkir motor, Anda lebih hati-hati. Ya, ketika Anda ibaratnya itu punya gaji, jangan lupa Anda ini untuk berzakat. Loh, ini bisa Anda lakukan. Ini bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Artinya dari peristiwa Anda bisa mengambil manfaatnya. Bukan hanya berpikir kepentingan Anda saja. Wah, petunjuk saya bekerja di tempat ini saja, bukan. Tapi dari peristiwa itu Anda harus memiliki kesadaran diri. Apa yang bisa saya dapatkan? Saya kehilangan motor.
maka saya harus waspada. Kedepannya kalau saya punya motor lagi, saya harus waspada. Kedepannya saya kalau sudah punya gaji, saya harus mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau katakanlah kita ini kerja ya, namanya kerja. Kalau kita itu ikut saudara kita, itu tidak enak, teman-teman. Ya, tidak enak ini bukan berarti tidak nyaman nih ya. Kalau kita males ya, nyaman kita ikut keluarga kita. Tidak mungkin keluarga kita itu ngamuk marahi kita gitu ya. Ketika kita males, loh, saya ini ya hampir 10 tahun ya ikut kerja perusahaan keluarga. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan saya itu ya yang itu keluarga dia, keluarga bosnya. Dan 99% malas. Kenapa? Ada hubungan keluarga. Melakukan kesalahan malas. Tapi saya tidak peduli. Kalau Anda keluarga ya tak hukum. Kalau saya gitu. Ya kebetulan saya sebagai HRD. Sebagai legal HRD. Salah ya tak hukum. Tidak bisa kerja ya tak SP1, SP2, tidak peduli. Soal nanti bos marah sama saya, ya tidak apa-apa. Loh, ternyata apa? Ketika saya melakukan seperti itu, bos-bos saya itu terima kasih Pak. Selama ini saya mau negur itu sungkan jadi. Loh itu loh. Itu yang di hati saudara Anda itu seperti itu. Mau negur itu sungkan. Karena apa? Masih saudara. Tidak ditegur itu ya kurang ajar. Kerja ini santai, kerjanya tidak maksimal. Lah, berhubung saya HRD, anak-anak laporan ke saya, Pak si A ini kerjanya males. Akhirnya apa? Tak kei beban. Biasa saya mau males, tak kei beban tanggung jawab. Ya. Tak hukum sih. Ya ngono petita-petite, tidak masalah petita-petite. Paling saya ya dipecat sama bos Anda, sama keluarga Anda. Kadang banyak adiknya sendiri malah. Paling saya dipecat sama adik Anda. Tapi perusahaan ini akan hancur. Kenapa? Ya melindungi orang yang salah seperti Anda kok gitu. Dia akhirnya sadar. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kamu tak kasih tanggung jawab. Tak tempatkan di divisi lain yang sesuai dengan keahlianmu. Keahlianmu apa? Dari situlah dia mulai tanggung jawab. Bos menang. Akhirnya mau dikei bonus. Ujung-ujungnya saya dikei bonus. Karena mendidik keluarganya, mendidik adiknya. Ini tidak hanya sekali perusahaan loh ya. Berkali-kali ya. Sampai 6 kali ya. Saya melakukan treatment seperti itu. Tak hukum. Tidak peduli itu adiknya bos. Paling ya dilereni. Saya tidak takut dilereni. Perusahaan itu tidak takut saya. Sepanjang kebijakan yang saya buat, putusan yang saya lakukan itu benar sesuai dengan aturan perusahaan. Itu teman-teman. Itu tidak enaknya kita itu kerja sama orang itu sama keluarga kita itu seperti itu. Akhirnya muncul, wah itu anak emas, itu ojo anak emas. Pernah juga ya di anak emas kan karena dia itu lebih tua gitu loh. Lebih tua. Nah, ya aku ya tidak peduli kamu lebih tua lebih muda. Kita ini di sini kerja cari uang, cari makan. Kita harus profesional. Saya bilang sama bos ini saya briefing ya, saya gandeng terus supaya dia punya tanggung jawab jadi. Wah iya Pak, terima kasih Pak. Senang bos seperti itu. Sebenarnya bos itu mau menegur. Ya secara personal itu mau negur, tapi karena terhalang oleh keluarga, sungkanisme ya, apalagi di Jawa, sungkan itu ada. Kecuali daerah Batak sana ya, daerah Sumatera kono suku sana, ayo ABB ndak ono sungkane gitu. Tapi kalau orang Jawa kan seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika ada masalah di dalam diri Anda, ya ada peristiwa yang di dalam diri Anda itu katakanlah jelek, tidak baik, ya. Nah, coba Anda lihat di dalam diri Anda. Buka mata batin Anda.
pasti ketemu. Jangan hanya melulu memikirkan kepentingan nafsu Anda. Kalau Anda memikirkan kepentingan nafsu Anda akan ketemu dengan jawaban peristiwa masalah yang Anda alami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.